percaya Tuhan Engkau adalah Bapa kami yang baik di dalam setiap kehidupan kami Bapa di dalam surga. Mungkin saat ini Tuhan kami sedang dalam keadaan terpuruk Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Bapa kami yang baik. Kami percaya Tuhan Engkau adalah Bapa bagi mereka yang sedang mengalami keterpurukan saat ini Tuhan Yesus Kristus yang menjaga kami. Engkau jaga kami Tuhan seperti biji matamu Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memelihara kami Tuhan. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya menyampaikan selamat hari Minggu buat kita semua. Dan saya ingatkan kembali, jangan lupa nanti kita beribadah di gereja kita masing-masing ya. Firman Tuhan terambil dari kitab Yosua. Yosua pasal yang ke-24. Yosua 24 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Lalu bangsa itu menjawab, "Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah itu, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mukjizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita." Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita simak tadi baik-baik dalam pembacaan kebenaran firman Tuhan ini, ya, kita boleh ambil satu kesimpulan. Ini berbicara tentang komitmen, secara khusus komitmen di dalam beribadah. Tentunya saudaraku, kita membutuhkan yang namanya komitmen. Ketika kita berteman, ketika kita bergaul, ketika kita menjalin hubungan dengan seseorang, maka yang namanya komitmen itu sangat penting di dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, ya, pernah mengucapkan janji yang disebut dengan janji pernikahan, ya. Mungkin Bapak Ibu masih ingat, ya, atau mungkin masih sudah rada-rada lupa. Coba ingat-ingat kembali ketika Bapak Ibu, ya, diberkati di tengah-tengah gereja, ya. Ada selembaran yang diberikan oleh pendeta kepada kedua mempelai, yang isinya, ya, yang isinya itu janji pernikahan, di mana di dalam janji pernikahan itu ada dituliskan di situ, walaupun dalam keadaan sakit, walaupun dalam keadaan tidak bahagia, ya, engkau menjadi suamiku, menjadi istriku yang sah. Ada komitmen, ada janji pernikahan. Itulah komitmen tersebut, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nah, di dalam kita melaksanakan aktivitas kita, di dalam kita melaksanakan pekerjaan kita pun tentunya saudara membutuhkan yang namanya komitmen. Nah, demikian juga dalam pengiringan kita kepada Tuhan, dalam kita beribadah kepada Tuhan, kita pun harus berkomitmen
ada komitmen di dalam diri kita kepada Tuhan. Itu sebabnya tadi saya katakan bahwa hari ini adalah hari Minggu, di mana waktu untuk kita datang kepada Tuhan, di mana waktu untuk kita datang beribadah kepada Tuhan di tengah-tengah gereja kita masing-masing. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan kebenaran firman Tuhan ini pun ada tersirat di situ komitmen secara khusus, komitmen daripada bangsa Israel kepada Tuhan. Komitmen bangsa Israel di hadapan Tuhan dan juga di hadapan Yosua sebagai pemimpin mereka pada waktu itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang salah satu komitmennya itu adalah mengenai beribadah kepada Tuhan. Itu sebabnya di dalam ayat yang ke-6 tadi dikatakan, lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Bahkan juga saudaraku, di dalam ayatnya yang terakhir tadi dikatakan, kami pun akan beribadah. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan sebab Dialah Allah kami. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan. Ini kan komitmen Bapak Ibu. Ini komitmen bangsa Israel di hadapan Yosua. Ini komitmen bangsa Israel di hadapan Tuhan. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat dalam pembacaan ini ada beberapa alasan sehingga bangsa Israel memilih beribadah kepada Tuhan, memilih beribadah kepada Tuhan. Saudara, bahwa hidup kita ini adalah pilihan. Ya, kita tidak bisa melepaskan diri dari yang namanya pilihan. Setiap waktu, setiap hari, kita pasti diperhadapkan kepada yang namanya pilihan-pilihan kehidupan. Dan pilihan itulah juga, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang membawa perjalanan kehidupan kita selanjutnya. Ketika kita tidak memilih beribadah kepada Tuhan, ketika kita memilih beribadah kepada Tuhan, maka pilihan kita itu akan menuntun perjalanan kehidupan kita selanjutnya, akan menentukan perjalanan kehidupan kita selanjutnya. Ketika kita memilih yang tidak benar, memilih yang tidak baik di dalam kehidupan kita, maka pilihan kita itu akan menentukan perjalanan kehidupan kita selanjutnya. Ketika pilihan kita itu, yang kita pilih adalah hal-hal yang baik, yang kita pilih adalah hal-hal yang positif, maka Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pilihan kita itu jugalah yang akan menentukan perjalanan kehidupan kita selanjutnya. Kita pilih tadi hal-hal yang baik, maka itu akan menentukan perjalanan kehidupan kita, akan menuntun kita kepada hal-hal yang baik. Hidup ini adalah komitmen. Hidup ini adalah pilihan. Kita tidak bisa mengatakan, oh saya tidak ada pilihan. Malah sesungguhnya ketika kita berkata, saya tidak ada pilihan, sesungguhnya itu pun sudah menjadi pilihan. Ketika kita memilih berdiam diri, maka itu pun sudah menjadi sebuah pilihan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, komitmen harus ada di dalam kehidupan kita. Pilihan senantiasa diperhadapkan di dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi, saudara. Ada beberapa alasan daripada bangsa Israel mengapa mereka berkomitmen, mengapa mereka memilih beribadah kepada Tuhan. Yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-17. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan.
ada sebuah kesadaran di tengah-tengah bangsa Israel. Ada satu kesadaran dalam diri bangsa Israel, dalam diri mereka, bahwa mereka bisa keluar dari tanah Mesir oleh karena Tuhan yang menuntun kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kata menuntun tentunya sangat akrab dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bagi Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, bagi Bapak Ibu yang senang dengan anak-anak kecil, bagi Bapak Ibu yang punya anak yang masih kecil, tentunya Bapak Ibu, hal dalam menuntun ini pernah bahkan juga sering Bapak Ibu lakukan kepada anak-anak kita yang masih kecil dan yang belum bisa berjalan, yang lagi belajar berjalan, ya, yang lagi belajar berjalan, anak kita tuntun langkah demi langkah, ya. Dan pada akhirnya nanti anak kita yang kita tuntun ini, yang tadinya tidak bisa berjalan, tetapi oleh karena kita latih, oleh karena kita tuntun dan tuntun terus menerus, sehingga anak kita itu pada akhirnya bisa berjalan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian jugalah tuntunan daripada Tuhan kepada bangsa Israel. Tuhan sudah menuntun mereka dari tanah perbudakan. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel hidup di dalam perbudakan di tengah-tengah bangsa Israel. Sebagai bangsa yang diperbudak, sebagai individu yang diperbudak, tentunya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, secara pengetahuan, secara pengalaman, ya, tentunya mereka tidak bisa berbuat apa-apa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mereka tidak punya kekuatan, mereka tidak punya power untuk memberontak, untuk melawan kepada bangsa Mesir. Yang ada di dalam diri mereka itu setiap harinya adalah perbudakan, kerja keras, dan kerja keras. Banting tulang mereka untuk bangsa lain. Mereka banting tulang bukan untuk diri mereka sendiri, bukan untuk mereka, tetapi mereka bekerja keras, mereka banting tulang untuk bangsa lain. Dan kalau kita lihat saudara, ketika bangsa Israel ada di tanah Mesir, ya, memang penindasan yang mereka alami begitu luar biasa, saudara. Sehingga boleh jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam selama mereka diperbudak itu, mental budak pun itu mungkin ada yang melekat di dalam diri mereka. Buktinya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan mulai tuntun mereka dan diperhadapkan kepada persoalan yang baru, yaitu laut, ya. Pada waktu itu mereka berpikir tidak ada lagi jalan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena di depan mereka sudah terbentang lautan yang sangat luas, sementara dari belakang mereka sudah datang pasukan Mesir yang mengejar mereka. Apa yang mereka katakan Bapak Ibu Saudaraku kepada Musa pada waktu itu? Mereka mengatakan bahwa mereka lebih enak di tanah Mesir. Padahal tanah Mesir itu adalah tanah perbudakan pada waktu itu. Padahal mereka sudah diperbudak di sana, saudara. Ya. Bukan 10 tahun mereka diperbudak di sana, ratusan tahun mereka diperbudak di sana, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetapi oleh karena mental budak itu ada di dalam diri mereka, itu mereka ingat itu. Mereka rindu, bayangkan saudara, mereka rindu tanah perbudakan itu. Mereka katakan mereka lebih baik di sana. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari sisi apapun mereka tidak akan bisa keluar dari tanah
perbudakan itu kalau bukan Tuhan yang menuntun kehidupan mereka. Sehingga mereka berkata, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya, jikalau bukan Tuhan yang menuntun mereka pada waktu itu. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya ini adalah gambaran kehidupan manusia. Mesir adalah gambaran daripada perbudakan. Ini adalah gambaran daripada manusia yang sudah diperbudak oleh dosa. Kita manusia sudah diperbudak oleh dosa. Dan saya tidak tahu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sudah berapa lama, berapa lama kita diperbudak oleh dosa. Bangsa Mesir diperbudak oleh bangsa Israel diperbudak oleh bangsa Mesir. Ya, demikian juga hidup kita. Mungkin saat ini kita sedang diperbudak oleh dosa. Hidup kita ini adalah sesungguhnya hidup yang diperbudak oleh dosa. Karena apa? Karena firman Tuhan bahwa sesungguhnya bahwa tidak ada manusia yang benar. Semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapapun kita sesungguhnya diperbudak oleh dosa. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita membutuhkan seorang pribadi yang mampu mengeluarkan kita dari perbudakan dosa tersebut. Dan hanya Tuhan yang mampu mengeluarkan bangsa Israel dari tanah perbudakan itu. Lewat tuntunan-tuntunan Tuhan itulah mereka mampu keluar dari tanah perbudakan itu. Demikian juga hidup kita saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saudara membutuhkan seorang pribadi yang mampu mengeluarkan Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dari perbudakan itu. Dan tentunya Tuhan sendirilah yang mampu, yang bisa menuntun manusia keluar dari perbudakan itu sendiri. Tuhan sendirilah yang mampu menuntunnya. Tuhan sendirilah yang mampu mengeluarkan manusia dari perbudakan tersebut. Saudara tidak bisa mengeluarkan diri kita sendiri yang sudah diperbudak oleh dosa itu. Kita tidak bisa menuntun kita keluar dari sana, saudara. Saya tidak bisa menuntun kehidupan saya untuk keluar dari perbudakan dosa itu. Hanya Tuhan yang mampu mengangkat kita, yang mampu mengeluarkan itu dari perbudakan itu, yaitu Tuhan yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan lewat itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lewat pengorbanannya di kayu salib, maka seluruh dosa manusia, manusia yang sudah diperbudak oleh dosa itu, lewat pengorbanan daripada Kristus Yesus di Kalvari, manusia dibebaskan dari perbudakan dosa tersebut. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari ini engkau memerlukan satu pribadi yang mampu membebaskan hidupmu, yang mampu menuntun engkau di dalam pengiringan, di dalam perjalanan kehidupanmu di tengah-tengah dunia ini. Engkau membutuhkan pribadi itu. Engkau membutuhkan satu pribadi yang mampu membebaskan engkau dari perbudakan itu, yaitu pribadi yang bernama Tuhan Yesus Kristus.
Dan padahal sesungguhnya Tuhan sedang menuntun kita, padahal sesungguhnya Tuhan sedang melatih kita. Dan kadang-kadang saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan membawa kita terbang tinggi, jauh tinggi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan tiba-tiba kita dijatuhkan lagi, kita terjatuh lagi. Dan di saat itu jugalah tangan Tuhan menopang kita, lalu membawa kita terbang tinggi lagi. Dan mungkin kita terjatuh lagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapi tangan Tuhan yang ajaib itu membawa kita kembali terbang tinggi. Sehingga pada akhirnya saudara memperoleh kekuatan di dalam kehidupanmu. Itulah tuntunan Tuhan, dan itulah yang dialami saat ini pun. Tuhan sedang menanti kehidupanmu lewat peribadatan yang dilaksanakan di gereja kita masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih